nomor 17 tahun 2015 nih kawan pajak. Jadi ada 4 sebenarnya kewajiban perpajakan. Jadi yang pertama adalah, yang kedua adalah menghitung. Jadi menghitung ini adalah menghitung besaran pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak ini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai peraturan-peraturan perpajakan terbaru dan isu-isu perpajakan terkini bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, podcast Katalog Gue kali ini Kanwil DJP Banten menghadirkan seorang asisten penyuluh pajak terampil dari Kantor Pelayanan Pajak Seram Barat. Bersama saya sudah hadir Mas Muhammad Ridwan. Apa kabar Mas? Ya, sehat Bu Ida. Bu Ida apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih sudah datang di studio podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Nah, ngomong-ngomong kita mau bicarain apa nih di podcast Katalog Gue kali ini? Nah, pada edisi kali ini saya akan membawakan materi tentang pajak profesi di bidang konsultan, Bu Ida. Oke, nih kawan pajak nih, siap-siap yang punya profesi sebagai seorang konsultan, entah itu konsultan apapun, nanti kita bicarakan nih sama Mas Ridwan. Kenapa sih mau mengambil materi ini? Ya, kenapa saya memilih materi ini ya, Bu Ida ya? Karena menurut saya ini materi konsultan paling menarik nih. Paling menarik dan tidak jauh dari kita, ada di sekitar kita seperti itu. Karena kan kita bekerja di salah satu alasannya nih ya, karena kan kita di Direktorat Jenderal Pajak ya. Ada juga nih kan terkait pajak, ada yang namanya konsultan pajak. Alasan utamanya sih karena itu sih Bu. Jadi paling terkait lah dengan kita, paling dekat. Relate banget gitu. Iya, relate. Oke. Nih sebetulnya konsultan itu tadi udah disebut dari spill tuh konsultan pajak salah satunya. Tapi sebetulnya konsultan ini tuh apa sih artinya konsultan itu? Jadi kalau melihat dari definisi ya, di definisi itu kan ada di KBBI dan secara sederhana nih kawan pajak. Jadi kalau menurut KBBI, konsultan itu adalah pemberi petunjuk ya, pemberi petunjuk atau penasihat atau pengarah seperti itu. Tapi kalau secara sederhananya kita bisa mengartikan nih Bu Ida, bahwa konsultan itu adalah seorang ahli yang profesional di bidangnya yang bertugas untuk memberikan petunjuk, memberikan arahan agar suatu pekerjaan tersebut bisa lebih baik lagi hasilnya seperti itu Bu Ida. Jadi memberikan jasa kalau kayak gitu ya. Iya, jasanya yang dijual. Oke, menjual jasa nih konsultan ini. Ada jenis-jenisnya nggak sih? Maksudnya konsultan apa dan pekerjaannya berbeda, proses bisnisnya berbeda atau bagaimana tuh? Boleh dijelasin? Jadi kalau misalnya konsultan ini ya terkait dengan jenisnya ada 2 nih. Ada 2 yaitu konsultan internal sama konsultan eksternal Bu Ida. Jadi kalau misalnya konsultan internal, pegawai konsultan tersebut menjadi pegawai di suatu perusahaan, emang di hire agar menjadi konsultan untuk memberikan arahan sama memberikan nasihat ataupun petunjuk seperti Tapi itu. Tapi statusnya dia pegawai? Iya benar. Tapi kalau misalnya di satunya konsultan eksternal nih, konsultan eksternal ya misalnya suatu perusahaan lagi butuh terkait menyusun rencana keuangan perusahaan misalnya ya di awal tahun. Gimana nih kita nyusun rencana keuangan kantor kita nih? Kita hire lah konsultan keuangan misalnya. Hanya untuk bekerja, biasa kan nyusun keuangan 2 semester ya, 2 kali doang ya setahun ya. Dalam seperti setahun. Itu. Ya, itu jadi dia statusnya bukan karyawan tapi dia diminta jasanya untuk memberikan tadi arahan atau apa sih? Petunjuk. Nasihat juga bisa. Nasihat. Kalau misalnya jenis-jenisnya ya banyak, contoh-contoh konsultan ya Bu Ida ya. Ada konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan arsitek juga ada, komputer, SDM, pariwisata, biasa banyak sekali mesin ya dan sebagainya seperti itu. Jadi sebetulnya konsultan itu nama ujungnya lah gitu, sebetulnya bisnisnya itu macam-macam gitu ya. Iya, bisa segala macam lah, mulai dari keuangan, pajak, teknik dan segalanya. Nah terus untuk para konsultan ini apa sih
terkait perpajakannya nih, Mas Ridwan, apa yang harus diperhatikan nih untuk kawan pajak yang punya profesi sebagai seorang konsultan? Yang perlu diperhatikan ya, jadi kalau misalnya terkait kewajiban perpajakan nih Bu Ida ya, kewajiban perpajakan konsultan itu sama dengan profesi-profesi yang pekerjaan bebas lainnya. Kalau di pajak kan kita ada diatur ya terkait dengan profesi ini, ada di per 17 tahun 2015 nih kawan pajak. Ataupun juga disinggung juga sebenarnya di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 kemarin. Ada, nanti bisa kawan pajak baca sendiri ya, kalau misalnya di PP 23 tahun 2018 itu ada di pasal 3 sama pasal 2 dan pasal 3. Lalu kalau misalnya di peraturan DJP nomor 17 tahun 2015 ada di pasal 2 sampai dengan pasal 4 seperti itu. Itu tentang apa tuh Nah, pasal-pasal itu? kalau misalnya kita lihat dulu ya, kita patokannya di per 17 tahun 2015 saja. Jadi jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas itu ada jenis-jenis kelompok ya. Ada jenis-jenis kelompok. Biasanya kita kawan pajak biar mudah nih nyingkatnya, kita nyingkatnya Pak Panda saja. Oke, apa tuh singkatan dari apa tuh sih Pak Jadi Panda? satu grup nih. Jadi Pak Panda itu ada penilai, aktuaris, konsultan. Nah, K-nya itu konsultan. Pak Panda berarti Pak gitu tulisannya. Iya, Terus kalau yang lainnya pengacara, arsitek, notaris dan atau PPAT, lalu dokter. Jadi konsultan menjadi salah satunya yang ada di dalam Per 17 itu, pasal 2 dan 3. Iya, sampai pasal 2 dan 3 2 dan 3. Oke, berarti punya kewajiban perpajakan juga nih sebagai seorang konsultan. Punya kewajiban perpajakan. Kewajibannya apa aja tuh? Kalau kewajiban perpajakan ya, kawan pajak ya. Jadi ada 4 sebenarnya kewajiban perpajakannya. Jadi yang pertama adalah bagi teman-teman yang konsultan yang belum mempunyai NPWP, kewajiban pertama adalah mendaftar. Mendaftar NPWP supaya punya NPWP supaya gitu ya. punya. Karena kalau misalnya nanti kawan pajak belum punya NPWP, pajak konsultannya terkait dengan penghasilannya selama setahun bisa kena tarif 120% lebih tinggi. Yang harus disetorkan. Dibandingkan yang punya NPWP. Benar sekali. Wah, rugi juga tuh. Lumayan tuh 120% lebih tinggi tuh ya. Misalnya kalau tarifnya 5% jadi 6% Benar gitu ya. sekali. Oke, nanti mikirnya 120%. Wah, kayaknya ngeri banget. Padahal sebetulnya dari tarif yang dari tarif yang aslinya. Oke, itu pertama harus punya NPWP. Untuk punya NPWP ini bagaimana caranya nih? Kalau untuk punya NPWP ya sekarang Bu Ida sudah sangat mudah Bu Ida. Yang penting teman-teman konsultan ini punya KK dan KTP saja. Lalu nanti sudah tinggal daftar di web kita di irek.pajak.go.id. Berarti sesimpel itulah ya, nggak usah pergi-pergi kantor pajak. Nggak usah pergi kantor pajak, nanti NPWP pun akan dikirimkan ke alamat sesuai yang didaftarkan. Di KTP-nya dia itu ya? Iya, ya? bisa di KTP. Oke, itu daftar. Kemudian itu yang pertama tuh, kewajiban yang kedua apa nih? Yang kedua adalah menghitung, Bu Ida. Jadi menghitung ini adalah menghitung besaran pajaknya berapa. Yang harus dibayarkan. Benar sekali. Oke, cara menghitungnya itu gimana? Apa yang harus disiapkan oleh teman-teman konsultan maksudnya untuk bisa menghitung pajak mereka? Nah, kalau menghitung ini kita melihat ya, kalau di per 17 itu ada dibahas nih. Ada 2 basicnya. Jadi menghitung itu ada 2. Yang pertama yang pencatatan, yang memilih pencatatan atau yang pembukuan seperti itu Bu Ida. Dipisahkan lagi nih Dipisahkan lagi nih. Pencatatan tuh maksudnya gimana? Pencatatan ini bagi teman-teman konsultan yang penghasilan brutonya selama setahun itu di bawah 4,8 miliar Bu Ida. Masih di bawah 4,8 dalam setahun, dia boleh cuma mencatat saja penghasilan yang mereka peroleh. Iya, hanya mencatat Terus saja. setelah dicatat diapain tuh? Nah, setelah mencatat nanti tinggal menghitung saja berapa tarif pajaknya dengan catatan sebelum kita menghitung pajaknya berapa nih, karena dia memilih pencatatan, konsultan ini berhak atas norma penghitungan penghasilan kena pajaknya. Norma penghitungan penghasilan neto kita menyebutnya di bahasa perpajakan. Kalau NPPN ya singkatannya ya, itu ada 3 Bu Ida. Apa Jadi itu ada 3 terbaginya. Ada yang 10 ibu kota provinsi, lalu ibu kota lainnya, dan daerah lainnya. Gitu. Itu beda-beda nih tarifnya ya, tarif normanya ya? Normanya iya beda-beda.
Kalau untuk secara sederhananya ya, nanti teman-teman konsultan bisa melihat di per 17 itu Bu Ida. Di situ per ada 17. listnya ya? Ada listnya, di lampiran itu nanti tinggal cari aja kata kunci konsultan. Oke. Jadi kan tadi saya jelasin ada 3 nih ya. Takutnya teman-teman konsultan bingung nih, wah saya ini masuk yang mana nih tarifnya, NPPN-nya maksudnya. Iya. NPPN-nya, tapi di lampiran itu ada seperti Di lampiran itu akan ada jenis pekerjaannya, kemudian akan ada kalau di ibu kota provinsi berapa tarifnya. iya, ibu kota kemudian lainnya. ibu kota lainnya Nah, berapa. Jadi tinggal disesuaikan dengan domisili masing-masing iya, ya. benar sekali. Oh, oke, sesimpel itu di per 17 nih. Kuncinya ya, kawan pajak harus lihat nih, browsing lah ya, ada banyak kali ya di internet yang Banyak, googling. Bu. Insya Allah akan dapat lah per 17 tahun 2015. 15. Pernya ini peraturan Direktur Jenderal Pajak ya, per Dirjen. Tadi sudah pencatatan tadi yang dibahas. Kemudian selain pencatatan tadi ada pembukuan juga nih. Untuk Iya. yang pembukuan gimana nih? Jadi yang untuk pembukuan ini Bu Ida, kalau perhitungan pajaknya ya, tadi saya belum nyebutin ya, kalau pencatatan itu kan bagi yang omset di bawah 4,8 miliar. Untuk pencatatan, perhitungan pajaknya adalah penghasilan bruto konsultan itu nanti dikalikan dengan NPPN, Oke. dikurangkan dengan PTKP, lalu dikalikan dengan tarif Bu Ida, seperti Oke, itu. dikurangi PTKP itu khusus yang sudah punya NPWP atau yang gimana nih? Khusus yang sudah punya NPWP, Oh, seperti makanya tadi itu. beda tarif itu Iya, ya. benar sekali. Oke, nah itu kan pajak bisa memasukkan unsur PTKP sebagai pengurang ketika sudah punya NPWP. Makanya yang nomor 1 tadi daftar NPWP itu segera Wajib, ya, iya. wajib ya. Oke, terus selanjutnya Kalau yang untuk pembukuan ya, Pembukuan, sekarang nah. kita nih berbicaranya. Kalau pembukuan ini bagi teman-teman konsultan, biasanya sih kalau saya lihat atas 2 hal nih Bu Ida. apa aja tuh? Yang pertama, penghasilan brutonya sudah lebih dari 4,8 miliar selama Oke. setahun. Jadi kan fee-nya udah lebih nih selama 4,8 miliar. Wajib bagi teman-teman konsultan melaksanakan pembukuan. Oke. Terus kondisi kedua, bagi teman-teman konsultan ini yang lupa mendaftar di DJP online untuk memilih pencatatan. Oh. Jadi dianggap pembukuan. Kalau seperti nggak itu. daftar dia nggak bisa pakai pencatatan. Tidak bisa, Bu Berarti Ida. pencatatan itu harus didaftarkan. Iya. Kapan tuh mesti daftarnya? Kalau pendaftarannya itu untuk tiap-tiap tahunnya ya, pada saat 3 bulan setelah akhir tahun pajak, seperti itu. Oh, Jadi oke. sederhananya ya, kalau tadi kan kata-kata saya agak susah ya Gimana tuh dicerna. sederhana ya? Batas pelaporan SPT tahunan kan tanggal 31 Maret ya Bu Ida untuk yang orang pribadi. Nah, di saat pelaporan SPT itu disampaikan juga lah untuk pengajuan pencatatan setiap tahunnya. Jadi biar oke. bareng gitu. Kalau itu lupa, otomatis wajib pembukuan. Pembukuan benar sekali. Nah, berarti ini banyak poin-poin yang nggak boleh lupa nih kawan pajak. Pertama tadi daftar NPWP dulu supaya tarifnya lebih rendah. Kemudian yang kedua mendaftarkan NPPN. Benar sekali. Maksimal tanggal 31 Maret gitu Iya, aja kali ya, biar sederhananya. gampang ya. Sebelum tanggal 31 Maret sudah didaftarkan permohonan NPPN-nya supaya bisa menggunakan pencatatan. Iya. Oke, tadi kalau pembukuan berarti menghitung pajaknya bagaimana nih? Kalau pembukuan menghitung pajaknya hanya beda sedikit saja Bu Ida. Oke. Kalau tadi kan pencatatan mengurangi NPPN ya. Tapi kalau pembukuan ini perhitungan pajaknya yang tadi dikurangi NPPN, tapi kalau pembukuan sederhananya mengurangi biaya-biaya. Oh, kalau Jadi- pembukuan ada biaya yang bisa diperhitungkan Benar ya. sekali. Jadi kan sederhananya nih ya teman-teman konsultan nih. Jadi penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya, lalu dikurangi PTKP-nya PTKP, juga, lalu dikalikan tarif pajaknya. pajak. Oke, Seperti kalau itu. tarif pajak mah semua sama ya, pasal 17 Semuanya sama. Undang-Undang KUP. Oke, 2 sudah nih. Daftar NPWP, menghitung. Dan ketiga adalah apa nih? Kewajiban. Membayarkan. Membayar. Nah, kan udah kita Oke. hitung nih ya, kawan pajak konsultan. Udah kita hitung nih pajaknya, masa nggak kita bayar kan ya? Oh, gitu. Cuma ngitung doang kan. Iya, cuma ngitung doang malah shock kan. Wah, gimana nih? Masa harus Ternyata dibayar? gede juga. Tetap harus dibayar. Tetap harus dibayar ya. Nah, bayarnya itu seperti apa sih? Apakah setiap bulan teman-teman konsultan ini membayar atau dihitung dalam waktu 1 tahun baru dibayarkan atau gimana? Nah, bagi yang benar-benar mandiri nih teman-teman konsultan, kan seperti halnya satu kelompok dengan dokter ya. Kalau misalnya dia ada menghitung sendiri pajaknya,
Benar, harus menyetorkan pasal Harus 25 tetap tiap ya bulannya. pasal Iya. 25. Jadi itu Cic- konsultan memang Ibaratnya angsurannya pajaknya angsuran tiap supaya bulan kan. nanti di tahun berikutnya dia sudah tahu nih berapa yang sudah dibayar sehingga tinggal Benar sekali. diperhitungkan Iya. sisanya harus berapa. Oke, itu perhitungan pembayaran. Bayarnya sendiri teknisnya seperti apa? Kalau untuk pembayaran, penting nanti teman-teman konsultan ya sudah harus punya dulu DJP online, Bu Ida. Oh, wajib tuh ya DJP Wajib online sudah ya. punya DJP online. Nanti kalau untuk pembayaran kita kan tinggal buat billing saja di DJP online. Tinggal kita pilih saja kode jenis pajak sama kode jenis setorannya. Pasal 25, terus bulanannya berapa, pilih bulannya, tahunnya. Nanti tinggal untuk penyetorannya setelah kita membuat billing tersebut. Oke, Untuk jadi wajib bikin billing dulu baru setor uangnya iya. bayar gitu. Bayarnya kemana? Untuk menyetorkan pajak ini bisa ke semua bank melalui teller Oke, atau dari kantor pos. oke. Atau kalau sekarang kan sudah zamannya online ya, Bu Ida ya. Di merchants online juga ada atau Bisa e-banking juga bisa. Oke, seperti jadi itu. nggak usah bingung kalau apa sibuk atau benar. nggak sempat gitu ya. Saking sibuknya atau sedang di luar negeri dan sebagainya, tidak perlu khawatir, Tidak semua perlu bisa tetap khawatir. dilaksanakannya kewajibannya. Karena kan kalau pajak itu kan pembayaran ada ketentuan waktunya ya, misalnya untuk nggak bisa gitu terlambat gitu, kalau terlambat Iya. nanti akan ada sanksi. Otomatis dengan kemudahan yang telah diberikan melalui merchant yang tadi atau e-banking dan sebagainya, kawan pajak masih tetap bisa melaksanakan Bisa. kewajiban membayarnya. Oke, sudah daftar. Oh sorry bentar, kalau misalnya harus punya DJP online tapi dia belum punya NPWP, gimana ceritanya itu kalau kayak gitu? Nah, itu. Jadi nanti ya perhitungan pajaknya bisa melalui metode pemeriksaan, Bu Ida, lebih bahaya lagi. Waduh, janganlah sampai hanya Iya. gara-gara tidak punya NPWP ya. Iya, nanti kan bakal diperiksa sama petugas pajak kita, lebih ngeri lagi kan nanti seperti itu. Iya, semuanya secara detail Iya. disampaikan oleh wajib pajak, sementara mungkin sebetulnya tidak sesulit itu gitu. Asalkan kawan pajak sudah punya NPWP-nya. Kalau sudah punya NPWP berarti dia bisa punya akun DJP online-nya gitu ya. Iya. Oke, yang terakhir kewajibannya yang keempat apa itu? Yang kewajiban yang keempat adalah paling mudah sih ini, Bu Ida. Oke. Jadi kita hanya tinggal melaporkan SPT tahunannya saja. Seperti itu. Oke. Semudah apa sih sampai bilang paling mudah nih melaporkannya? Semudah apa? Karena pelaporan SPT tahunan sekarang ini sudah secara online ya, Bu Ida ya. Oke. Untuk batas pelaporan SPT tahunan juga paling lama tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Untuk pelaporan ini bisa diakses sama seperti pembayaran juga di DJP online. Oke. Menu pelaporan nanti, tapi khusus bagi teman-teman konsultan ya, ini tidak bisa e-filing, Bu Ida. Harus apa tuh Harus pakainya? e-form makanya, E-form. jangan sampai ketukar ya, seperti itu. Siapa sih yang boleh pakai e-filing dan siapa yang harus pakai e-form? Kalau untuk secara sederhananya, bagi yang menggunakan e-filing, bagi yang karyawan pegawai tetap seperti itu. oke. Jadi yang benar-benar menetap di suatu perusahaan, pakailah e-filing. seperti E-filing. itu. Kalau kawan pajak yang konsultan mandiri, Karena dia harus- menjual jasa dan terkait pekerjaan bebas, ya ada jasanya nih. Walaupun dia bekerja di suatu perusahaan, tetap nggak bisa pakai 1770 S tadi. Oke. Harus 1770 yang mana itu e-form seperti Oke, itu. nah ini harus perhatian juga nih kawan pajak, jangan sampai salah mengambil formulirnya ya. Ketika melaporkan SPT tahunannya, pilih e-form, Iya, bukan benar sekali. e-filing ya. Oke. Nah, oke, semua tadi sudah tuh kewajibannya mulai dari daftar NPWP, kemudian tadi apa? Menghitung, membayar dan kemudian melaporkan. Nah, sekarang nih Mas Ridwan kan undang-undang ketentuan umum perpajakan ini sudah ada yang baru dengan adanya undang-undang HPP. Apakah ini ada imbas nggak sih untuk teman-teman konsultan? Baik, jadi kalau sekarang kan sudah Undang-Undang KUP udah diperbarui ya Bu Ida ya sejak tahun 2021 kemarin. 21, betul. Implementasiannya di tahun 2022 ini ya, Betul. gencar sekali. Jadi untuk imbasnya bagi teman-teman konsultan, itu tarif pajaknya sekarang untuk PTKP-nya Bu Ida. Oke, Agak gimana sedikit tuh? berubah. Boleh. Jadi kalau misalnya dulu ya di Undang-Undang KUP, batas bawah dan batas terakhirnya berubah dengan Undang-Undang HPP ini. Oke. Kalau dulu ya kita di Undang-Undang KUP itu untuk penghasilan sampai dengan 50 juta itu kena
5%. Tarif pajaknya 5%. Iya, benar sekali. 0 sampai 50 juta 5%. Kalau Tapi di sekarang? Undang-Undang HPP ini batas bawahnya menjadi 0 sampai 60 juta. Oke, Kena tadinya 5%. 50 jadi 60 60 juta. juta. Itu yang kena 5%. Iya, Dari benar 60 juta kemudian? 60 juta ke 250 juta itu masih sama ya tarifnya sebesar 15%. Oke. Lalu 250 ke 500 ya. 250 ke 500 itu 25%. Oke. Nah, batas atasnya berubah juga nih Bu Ida. Oke, bagaimana Kalau tuh? di Undang-Undang KUP dulu kan 500 ke atas udah langsung Udah 30% aja gitu ya. ya. Oke, kalau Nah, sekarang? kalau sekarang 500 bagi penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar Oke. itu kena tarif 30%. Oke, ada batas 5 miliar nih ya. Iya. Terus di atas 5 miliar berarti ada ketentuan tarif Ada baru. yang di atas 5 miliar kena tarif 35%, tarif baru tuh Bu Ida. Oke, soalnya seperti sekarang itu. orang Indonesia banyak yang crazy rich ya. Iya. Mungkin aja dia berprofesi sebagai konsultan. Bisa jadi, Bu Ida. Otomatis mau tidak mau ada tarif pajak baru sesuai dengan Undang-Undang HPP. Iya. Jadi ada tambahan di atas 5 miliar adalah 35%. Oke, kayaknya clear banget nih kawan pajak semua ya, mulai dari daftarnya seperti apa, bagaimana caranya masuk ke website yang mana, kemudian sampai lapornya bagaimana, bikin billingnya kayak apa, sampai tarif pajaknya seperti apa. Iya. Nah, saya kira kawan pajak semua sudah bisa paham nih bahwa profesi sebagai seorang konsultan juga jangan abai dengan ketentuan dan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Oke, nah Mas Ridwan mungkin ada closing statement buat kawan-kawan pajak semua, silahkan. Baik, untuk closing statement saya ya sederhana aja sih Bu Ida. Jadi bagi teman-teman konsultan yang ada di wilayah kerja kantor saya nih, KPP Pratama Serang Barat ya. Oke. Wilayah Kota Serang, ayo kita rame-rame nih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti itu. Karena kalau misalnya nanti tidak dipenuhi, ya bisa jadi diperiksa pajaknya. Tapi kalau bagi teman-teman pajak yang patuh, bahkan pajaknya itu bisa dikembalikan juga kalau misal terjadi situasi lebih bayar seperti itu. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Aduh, salah ngitung nih, kelebihan bisa diminta Iya, kembali. bisa diminta kembali ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Ridwan. Iya, sama-sama, Sudah Bu Ida. berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai pajak untuk seri profesi seorang konsultan. Nah, kawan pajak semua boleh menyaksikan dan mendengarkan lagi podcast ini di media sosialnya Kanwil DJP Banten, mulai dari Spotify, Facebook, kemudian Instagram, Twitter. Di sana juga banyak sekali informasi-informasi perpajakan lainnya yang bisa kawan pajak semua pelajari, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami sajikan ini bermanfaat buat kawan pajak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.